Pada tanggal 11 Maret 1966, Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, Jenderal Amin Mahmud, dan Brigadir Jenderal Basuki Rahmat diberi tugas oleh Soeharto untuk membujuk Presiden Soekarno membuat pemerintah untuk mengadilkan situasi yang terjadi di Jakarta. Silakan dulu. Kalian harus bisa membujuk Presiden Soekarno untuk memberikan maskot Kota Jakarta kepada saya, agar saya dapat mengendalikan Kota Jakarta dengan saya sendiri. Dan ingat, kalian harus bisa menceritakan keadaan Kota Jakarta. Dan ingat pula, kalian harus bisa menceritakan kondisi, situasi Kota Jakarta, agar saya dapat mengendalikan dengan baik dan secara yang singkat. Baik, Pak. Setibanya di Bogor, ketiga brigadir tersebut menuju Istana Merdeka. Pagi, Pak. Pagi, silakan duduk. Saat ini Kota Jakarta sedang tidak baik-baik saja. Banyak mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi untuk melakukan penumpasan PKI di Indonesia. Ya, itu benar. Saat ini Kota Jakarta sedang kacau. Bagaimana kalau kita mengadakan keamanan? Bagaimana jika kota ini dikendalikan oleh Jenderal Soeharto? Jenderal Soeharto mampu mengendalikan kota ini dengan secara singkat. Tolong beri surat ini ke Jenderal Soeharto. Baik. Ketiga brigadir tersebut memberikan surat dari Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui TNI Angkatan Darat. Setelah itu, Mayor Jenderal Soeharto mengendalikan Kota Jakarta dari aksi demonstrasi dan permasalahan. Soeharto memberi perintah kepada Sucipto untuk membuat konsep pembubaran PKI. Silakan duduk. Saya ingin engkau membuat konsep membubarkan PKI. Saya ingin menyelesaikan PKI. Siapa? Saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak. Sore, Pak. Sore. Iya. 1 tahun kemudian, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden oleh MPR sementara sesuai dengan TAP MPRS nomor 30111 MPRS 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno mengangkat Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PKI berhasil dibubarkan dan ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Awalnya, kesejahteraan rakyat pada masa itu sangat baik, bahkan Indonesia dijuluki sebagai negara swasembada pangan. 15 Januari 1974, mahasiswa turun ke jalan mereka menggugat kebijakan rezim Soeharto yang terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi sementara pemerataan dan keadilan sosial diabadikan. Kita berdiri di sini di hadapan mereka untuk menyuarakan apa yang menurut kita benar. Bukankah sama ini orang-orang bilang buat apa yang untuk membodai orang? Pak, gawat Pak. Demonstrasinya di luar makin parah Pak. Semua dibakar. Hah? Serius? Siapa? Mahasiswa Pak. Waduh, kalau begini saya bisa dituduh nih. Ayo sana. Baik Pak. Setelah mendengar berita tersebut, Presiden Soeharto memerintah Ali Sodikin untuk memperingatkan Hardiman Siregar. Ali Sadikin, sini. Siap, Pak. Silakan masuk. Peringatan kepada Hardiman Siregar tentang sanksinya tersebut. Baik Pak. Sore Pak. Sore. Keadaan semakin gawat. Siapa yang menyebabkan kerusuhan tersebut? Itu bukan kami, Pak. Lalu siapa? Hanya ada kalian yang ada pada saat itu. Kebakaran dan kerusakan itu bukan ulah mahasiswa, Pak. Kami akan berjuang untuk mengusik bagian dari masyarakat.
Hariman Siregar segera diadili dan dipenjara. Pada saat masa perubahan Orde Baru ke masa reformasi di tahun 1998, terjadi demo yang menyuruh Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Akhirnya Soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan sisa waktu jabatannya kepada B.J. Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai, dan konstitusional. Demi terpilihnya kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan ke-7. Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan komite reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut. Dalam keinginan ini, untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya, untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, mulai hari ini Kabinet Pembangunan ke-7 demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih. Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan Sumpah Jabatan Presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta, 29 Mei 1945. Presiden Republik Indonesia Soeharto, terima kasih. Sebelum mengakui jabatan presiden saya akan berjanji akan melaksanakan kewajiban konstitusional sesuai dengan agama saya. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara
Songong lo ya. Aina, pulangkan. Terus Sil, kita bakalan ke atas ambil jasnya. Bukan kita kak. Terus guys. Nah, ini jasnya guys. Aduh Sisil. Yuk, makasih. Guys. Ini. Kira. Wah, super gampang tadi di atas.